Oke, poin keempat yaitu stimulasi. Wow, stimulasi ini pas ikut pelatihan, perasaan anak tuh sudah sering banyak stimulasi. Ternyata stimulasi yang anak berikan itu sangat kurang. Catatan untuk stimulasi, anak-anak harus happy, tidak tertekan, tidak ngambek, tidak cemberut, tidak memaksa, karena dikhawatirkan takut dia trauma dengan Al-Quran atau membenci Al-Quran. Kalau anak terapkan kepada Zayad dan Ubaid, kita tepuk-tepuk dulu. Ayo kita bermain games. Siapa yang bisa tepuk semangat gitu. Nah, ini Ustazah mau promosi nih, tepuk semangat, tepuk rukun Islam itu ada di YouTube kita, Erki El Fajar Official. Boleh lah ya Ustazah mengiklankannya di sini. Tolong subscribe ya, bunda-bunda yang cantik dan soleha. Balik lagi ke kata stimulasi itu kan kayak rangsangan gitu ya. Jadi Ustazah Sarmini sering menceritakan seperti ini ilustrasinya. Kalau kita ketemu dengan, kalau kita sahabatan nih, aku sebut ya di sini ada Bunda Hanan kan di sini kan, karena kita tuh 7 tahun di pesantren bareng, ke Mesir 4 tahun juga. Nah, Bunda Hanan itu udah kenal banget, nggak usah lihat wajah Ana, gaya jalan Ana tuh dia tuh udah tahu, Mak Zahid GR banget kan. Sama kalau tanya Bunda Hanan itu orangnya gimana, sampai ke sifat-sifatnya kita udah tahu gitu, karena udah sahabatan dari kecil. Bunda Hanan setelah ini tolong ya sponsor nasi mandi dan nasi Arab tuh apa satu lagi, mandi dan basmati udah launching belum? Itu tolong dikirim ya ke Perumnas. Semuanya deh. Nah, jadi stimulasi itu atau rangsangan itu harus sering diberikan. Bukan durasi, ini tolong dicatat. Bukan kualitas, bukan, maksudnya kuantitas. Jadi kuantitas itu jumlah seringnya kita berbicara tentang Al-Quran terhadap anak kita, itu yang harus sangat-sangat ditingkatkan. Sehingga nanti ketika kita masuk ke praktek metode Utruja, cara menulis hurufnya itu bisa sebanyak mungkin dan ditempel di tempat dimanapun. Nanti setelah ini kita jelasin ya. Jadi stimulasi itu harus sering banget dilakukan. Bisakah untuk ibu yang bekerja atau jualan online seperti saya atau dosen? Bisa. Apalagi bunda-bundanya yang stay at home ya. Kalau misalnya kerja dari pagi berarti malam, pas dia bangun tidur, pas mandiin, itu stimulasi harus sering diucapkan. Contoh deh, ketika kita mengenalkan fathah. Jadi ketika kita mengenalkan harokat fathah atau huruf fathah, hari ini targetnya huruf hamzah sampai huruf jim, tergantung anak ya, tergantung kemampuan anak. Ingat, pesannya hati-hati, jangan memaksakan. Anak harus happy ya kan. Jadi misalkan kalau anak ke Ubaid, anak saya nomor 2 yang 4 tahun, waktu itu kita baru menggunakan fathah gitu, baru pulang dari pelatihan, dia tuh sukanya huruf H gitu. Ya udah H duluan, nggak mesti dari A, bata, sajim, H, mana yang disukai anak. Oke, jadi H. Kakak, kita hari ini mau huruf yang mana? Yang ini atau yang ini gitu. Oh, yang ini Umi. Oke, H. Jadi kita gambar sendiri, kita warnain sendiri, dan kita tempel di tempat favorit dia. Dan dia yang harus menempel. Dan kakak mau tempel di mana? Di depan pintu. Oke, pas dia main terus tiba-tiba nanti saya tanya, Ubaid, huruf yang di depan pintu huruf apa nak? H. Oke. Terus saya pas mau nyuapin dia makan atau dia mau makan sesuatu, kak, huruf ini apa? H. Oke. Jadi tidak penting lamanya, tapi penting kuantitasnya, jumlahnya. Jadi tidak mesti lama dia ngaji terduduk bahasa Palembang itu, yang penting dia tuh sering mendengarnya. Oke, nanti kita praktekkan ya. Jadi ingat, stimulasi harus sering, banyak. Jadi kalau misalnya targetnya adalah tilawah, maka harus sering diulang. Misalnya huruf H, jadi sampai dihafal H, baru pindah ke huruf yang lain, seperti itu. Jadi balik lagi ke cerita teman tadi, kalau kita udah kenal dengan teman itu, kita nggak perlu lihat wajahnya kan, kita gaya jalannya dari kejauhan aja kita udah kenal kan, udah tahu gitu, oh ini pasti Ustazah Ria nih gitu, gaya jalannya kayak gitu. Nah, karena apa? Karena seringnya bertemu. Oleh karena itu, jadikan Al-Quran sering bertemu dengan anak kita. Jadi Quran kita di rumah itu kadang terkapar ya, nggak satu,
karena kalau Ustazah Sarim ini kan satu ya Qurannya ya, karena anak ini suka agak melawan aturan gitulah ya. Karena tipe anaknya juga kadang di ruang tengah, kadang di ruang depan belakang gitu. Nah sekarang udah satu Qurannya, udah paten. Kalau kemarin tuh banyak Quran yang tergeletak. Yang jelas anak ingat, oh ini dia baru halaman 1 nih. Udah nanti kadang saya yang bawain Qurannya, kakak ini Qurannya gitu. Kalau sekarang udah mau ambil Quran sendiri. Kalau pertama kali belajar nggak mau, kita yang bukain halaman, kita yang nunjukin gitu-gitu, penuh perjuangan. Nanti kita lanjut lagi ya, salat zuhur dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sudah makan siang belum? Lah jam 2, Adek Naya, Latedo, terima kasih sudah mendengarkan suara-suara merepet Emak Zayat. Materi kelima yaitu jadikan anak sebagai subjek. Anak sebagai subjek itu maksudnya adalah dia adalah pelakunya. Ini adalah kesalahan saya yang kelima juga. Saya sering menjadikan anak sebagai objek. Sebagai contoh, abang ngaji lah bang, abang sholatlah zuhur bang. Itu sesekali boleh ya, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, Ustazah Sarmini sering menasehati kita pada hari pertama itu jadikan anak sebagai subjek. Jadi kita akan bilang, kita harus menjelaskan dulu betapa pentingnya sebuah perilaku atau sebuah tugas. Makanya kalau misalnya kita belajar atau kuliah ya, misalkan metode ceramah gitu, misalkan tujuan pembelajaran itu agar anak gitu, agar anak mampu membaca dengan cepat, agar anak memahami, atau misalnya tentang hujan kan, awan mendung misalnya temanya gitu, atau awan apa tuh, atau pelangi gitu, warna pelangi gitu-gitu. Nanti kan ada targetnya kan, anak paham tentang pelangi gitu. Nah, sama seperti di dalam pembelajaran Al-Quran. Jadi, ketika anak memahami sesuatu esensial itu apa tuh? Inti atau tujuan dari tugas itu, maka seperti dia akan melakukannya dengan cinta. Maka daripada itu, alangkah banyaknya maka Ustazah, kita sebagai seorang ibu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan 20.000 kata, 20.000 kata ya. Alias bahasa lainnya cerewet. Oleh karena itu gunakanlah kecerewetan kita dalam kebaikan. Sebagai contoh, anak dijadikan subjek, abang mau ngajinya 2 halaman atau 3 halaman. Ini yang benar. Ketika objek, abang ngajilah, itu salah. Oleh karena itu jadikan anak selalu jadikan subjek. Abang mau menempel kertas ini di mana? Berarti dia sebagai subjek. Abang mau reward apa? Pelukan atau susu? Itu dijadikan subjek. Abang mau satu abang apalagi ya? Contohnya itu yang sering tuh misalkan untuk Quran itu selalu ditanya dengan dijadikan dia tuh subjek. Bunda-bunda di sini paling sudah sangat kreatif sepertinya ya, lebih dari kreatif dari anak. Jadi kembangkanlah, bereksplorlah dengan kemampuan anak, maka kita akan semakin mencintainya. Seperti itu. Bayangkanlah ya, saya berbicara ini dalam keadaan tersenyum dan mata berbinar-binar. Selamat mencoba. Jangan lupa jadikan anak sebagai subjek. Terima kasih. Assalamualaikum bunda-bunda, sudah menjelang sore, sudah sering tersenyum belum dengan anak-anaknya, sudah sering memeluk, sudah memulai mengingatkan untuk membaca Al-Quran. Ya, biasanya anak-anaknya heran ya, tiba-tiba kenapa ibuku mendadak baik begitu. Oh mungkin tidak ya, hanya Zaya dan Ubaid ya, karena anak dulu termasuk tipe yang karena biasa ngajar mahasiswa ya kan ya, mungkin dengan anak itu agak kurang halus seperti itu. Jadi wah kenapa ibuku berubah gitu katanya. Kalau bunda-bunda kan di sini kan udah solehah semua ya, jadi jangan ditiru. Tapi ketika sudah mempraktekkan bahwa poin 1 sampai poin 5, kalau yang Ana rasakan, Ana menjadi orang yang lebih sabar, Ana menjadi orang yang lebih humble untuk anak gitu. Jadi melihat anak tuh sekarang haru biru gitu. Dulu ya udahlah ngelahirin, ngasih susu eksklusif itu udah GR banget tuh, udah merasa ibu yang terbaik.
Tapi setelah ikut pelatihan ini dan melaksanakan poin 1 sampai poin 5, yaitu buat target, kita harus sehat jasmani dan rohani, sering stimulasi, tepuk-tepuk, happy gitu. Jadi suasana rumah juga menjadi happy, suami juga menjadi lebih sayang seperti itu kan ya. Oke. Poin keenam yaitu fokus dan konsistensi, bahwa hidupku bersama Al-Quran, ini pedomanku, ini sumber kebahagiaanku. Wah, kalau sudah praktekin poin keenam, kan ini dari poin-poin ini yang Anda dapatkan hasil penelitian ikut pelatihan itu, merubah diri Ana gitu. Jadi Ana juga ingin mengajak bunda-bunda ini juga mulai mencintai Al-Quran, karena pernah dengar kan bahwa apa sih, buah tidak pernah jatuh dari pohon gitu. Kalaupun kita tidak hafizah, karena orang suka bilang Ustaz Zaria mah enak, alumni Mesir, bisa bahasa Arab, terus memang memang ngajar Al-Quran. Saat ini anak-anak ajarkan bahasa Inggris walaupun anak nggak bisa bahasa Inggris gitu, tapi kita timing kan waktunya masing-masing. Nah jadi nggak usah ada alasan deh, karena anak anak tuh adalah orang yang paling sering membuat alasan. Jadi menurut dokter dokter Ustazah Sarmini ini, bahwa udahlah nggak usah sering mengexcuse diri kita gitu, cukup fokus, cukup konsisten, bahwa ini goal keluargaku, bahwa kami adalah menjadi ahlul Quran, orang yang mencintai Al-Quran, penjaga Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Mau jadi apapun anak kita, pokoknya dia cinta dengan Al-Quran. Nah, dari sini anak pun tulis ya di HP, karena kalau kadang ini dirobek kalau misalnya ditempel. Jadi anak di HP anak tuh suka anak buat apa ya, hari ini targetnya gitu, apa, fokus gitu, fokus ke anak gitu. Memang fokus, kalaupun anak nggak sanggup, misalkan anak ngajar, nah anak panggil anak murid atau guru, karena kebetulan banyak anak murid, untuk menggantikan anak mengajar target harian itu. Jadi bisa jadi amahnya yang di rumah Quran itu menyimak, atau gantian dengan bapaknya, atau anak putarkan speaker Al-Quran. Pokoknya anak nggak boleh mengexcuse diri anak, membuat alasan, berbagai alasan, capek lah, capek nyuci lah, capek masak lah. Ini anak 3 loh fokusnya, aduh banyak deh pokoknya. Udahlah nggak usah itu. Jadi jangan jadi seperti anak, begitu kesimpulannya ya. Cukup bilang pada diri sendiri, hadap kaca, senyum, fokus, bismillah, saya bisa menjadi ibu yang baik, saya bisa menjadi teladan bagi anak-anakku. Seperti itu ya. Kok aku terharu ya membahas fokus ke-6 ini. Semangat mau maghrib bunda-bunda. Terima kasih. Happy family. Mari kita berpelukan. Udah kayak Teletubbies belum? Ya keep smile ya sama anak. Sering-sering gosok punggungnya dan doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.